Teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan PHP versi 8.4. Nah, versi 8.4 PHP rilis pada tanggal 21 November 2024. Kita akan pelajari apa aja fitur yang dimiliki oleh PHP 8.4. Beberapa fitur yang diluncurkan diantaranya ada property hook, asymmetric visibility, dan lain sebagainya. Untuk dokumentasinya, teman-teman bisa kunjungi php.net. Di sini ada what is new in 8.4. Teman-teman tinggal buka. Nah, di sini dijelaskan apa aja fitur baru dari PHP 8.4. Nah, untuk tahap awal kita akan melakukan install untuk PHP versi terbaru ini. Nah, untuk web servernya kita akan menggunakan Apache, dan tools untuk codingnya kita akan menggunakan Laragon ya, package untuk PHP development. Pastikan teman-teman sudah menginstal Laragonnya. Saat ini saya menggunakan PHP versi 8.3 ya. Kita belum memiliki versi 8.4. Kita akan download dulu. Nah, teman-teman bisa masuk ke php.net. Kemudian di sini ada tombol download. Teman-teman tinggal klik download. Kemudian di sini karena kita menggunakan Windows, saya akan pilih yang binary untuk Windows. Tinggal diklik. Kemudian teman-teman pilih yang zip ini ya, yang paling atas. Yang zip ini tinggal diklik dan download. Kebetulan saya sudah mendownloadnya, hasilnya seperti ini. Kita akan ekstrak. Kita ekstrak all seperti ini. Nah, nanti dia muncul. Kita akan tambahkan ke Laragon. Nah, kita tinggal buka PHP-nya. Kemudian open directory. Nah, ini kita akan tambahkan. Kita tinggal drag aja ke sini. Tuh, PHP 8.4-nya sudah berpindah. Kita bisa close, ini juga bisa di close. Sekarang kita tinggal seleksi untuk versi 8.41-nya ini. Tinggal dipilih. Nah, kalau kita lihat lagi sekarang sudah terpilih ya. Nah, kemudian kita akan jalankan Apache-nya. Kita start. Oke. Kemudian kita akan lihat webnya. Ini ya. Kita lihat infonya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah versi 8.4.1 ya. Jadi sudah terinstall dan berhasil. Oke. Kemudian kita akan coba buat projectnya. Nah, saya akan menggunakan Visual Studio Code, atau teman-teman bisa juga Code Insider. Nah, saya akan load ulang karena tadi baru diinstal ya, supaya kita bisa tahu bahwa kita sudah berhasil menginstal dengan versi yang benar. Saya akan buat folder baru, ini open folder. Kemudian saya akan masuk ke directory Laragon, kemudian www. Nah, di sini saya akan buat folder baru PHP 84. Nah, ini kemudian saya akan select dan open seperti ini. Sebelum kita mulai, pastikan bahwa Visual Studio Code kita sudah memiliki PHP versi terbaru. Saya akan tekan Ctrl J. Nah, di sini kita akan cek PHP strip P versi. Lihat di sini, PHP-nya sudah terbaca 8.4.1. Nah, jadi kita bisa menggunakannya. Kemudian kita akan menginstal ekstensi supaya kita bisa lebih mudah untuk coding. Nah, saya menggunakan ekstensi untuk kali ini, yaitu ini ya. Nah, teman-teman tinggal ketikkan aja di sini PHP. Nah, nanti dia akan muncul yang ini. Tinggal teman-teman install yang dari DevSense. Ini ya. Ini memang ada fitur-fitur premium yang hanya bisa digunakan ketika teman-teman berlangganan. Tapi untuk latihan kita masih bisa menggunakannya.
Oke ya, kita akan close. Kita akan mulai dengan yang pertama. Ini udah kita lakukan ya, install sudah berhasil. Nah, kita akan pelajari terkait dengan property hook. Property hook di PHP 8.4 adalah fitur baru yang memungkinkan Anda menambahkan logika khusus saat mengakses atau memperbarui properti kelas. Hal ini memudahkan Anda untuk memeriksa atau memodifikasi nilai properti tanpa harus menulis kode getter dan setter secara manual. Untuk rujukannya, teman-teman bisa balik lagi ke sini. Kemudian di bagian rilis, nah ini ada property hook ya. Teman-teman tinggal baca bagian dokumentasi ke sini untuk lebih detailnya. Saya sudah rangkumkan ke dalam satu atau beberapa paragraf seperti ini. Kita akan langsung coba untuk membuatnya ya. Nah, silahkan teman-teman buka filenya dan buat file baru. Saya akan kasih nama propertyhook.php. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat contoh sebelum dan sesudah PHP 8.4. Pertama kita akan buat PHP sebelum 8.4. Nah, contohnya terkait dengan property hook. Nah, biasanya ketika kita menambahkan sebuah validasi ke dalam sebuah kelas, kita tambahkan if ya. Contohnya misalkan saya memiliki kelas user seperti ini. Kemudian dari kelas user ini saya akan buat sebuah private misalkan email address. Seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan buat sebuah public function. Misalkan set email address. Nah, di sini kita tinggal tambahkan email addressnya ya ke sini parameter. Kemudian kita akan cek di sini jika di sini tidak, kita akan filter var email addressnya, kemudian kita cek, kemudian kita akan tambahkan throw ketika terjadi ketidakvalidan ya. Throw ini bisa dengan new seperti ini, ataupun kita gunakan invalid argument exception juga boleh ya. Misalkan seperti ini, kita tinggal panggil invalid argument exception seperti ini. Tambahkan ke sini message-nya. Misalkan email is not valid seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan lagi satu public, kemudian function. Ini get email address, kita akan returnkan email address-nya. Nah, ini contohnya ya, kita besarkan sedikit. Oke, kemudian kita akan buat objeknya di bawah ya. Tinggal buat $user sama dengan new user. Kemudian kita akan coba buat email address. Kalau yang benar, add example.com. Misalkan ya. Kemudian kita cetak. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan menggunakan terminal PHP property hook, kita jalankan ini seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita mengisi sebuah email tapi yang salah, nah ini kita tinggal ganti. Misalkan ya, ini saya akan ganti dengan hanya tes aja, dan saya jalankan ulang. Nah, ini baru akan muncul error ya. Nah, bagusnya ini menggunakan try catch supaya kita bisa, ini teman-teman, tambahkan tray, kemudian ini naikkan ke atas. Nah, ini geser ke sini. Kemudian di sini catch exceptionnya catchnya misalkan invalid argument exception ya, tadi kita
buatnya invalid argument exception. Nah, di sini baru kita akan cetak message-nya misalkan. Seperti ini. Maka ketika kita jalankan lagi, tuh email is not valid ini. Ketika kita menambahkan sebuah validasi di versi sebelum 8.4. Nah, di versi 8.4 ini jauh lebih sederhana. Ini contoh pada versi 8.4. Pertama, saya akan buat lagi kelas user. Misalkan kelas user 2. Nah, tadi kan user sudah ada. Kita buat kelas user 2. Di sini kita buat lagi public function. Misalkan kita kasih email address. Nah, ini kita langsung di sini set. Nah, kita akan cek jika kita filter var email address. Nah, kemudian di dalamnya kita akan throw value error. Ini value error. Email tidak valid, misalkan seperti ini ya. Nah, kita akan, kalau misalkan berhasil, kita akan this email sama dengan value ya. Kita bisa save. Nah, ini kalau misalkan kita panggil di sini tinggal $user2 sama dengan new user2. Nah, kita tinggal set. Misalkan contoh yang valid ya, kita kasih test at test.com. Seperti ini. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini ada email address pada line 30. Nah, ini ada public functionnya ya. Ini salah, harusnya public string confunction. Nah, kita mereturnkan string. Nah, langsung seperti ini. Kita jalankan lagi. Nah, ini ada email is not valid test karena dia terpengaruhi yang pertama ya. Kita coba remark yang pertama ini. Kita jalankan lagi. Nah, test at test.com. Nah, ini kalau misalkan yang benar. Kalau misalkan yang salah, kita bisa lakukan hal yang sama ya. Kita buat sebuah try catch. Ini kita geser. Ini. Dan kita tambahkan catch value error. Kita cetak. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan. Nah, hasilnya benar. Karena memang ini tidak ada error. Tapi kalau misalkan kita input yang salah, hanya tes aja, kita jalankan lagi, tuh email is not valid. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, ini jauh lebih sederhana dan lebih pendek untuk codingnya ya. Nah, ini untuk di PHP versi 8.4 teman-teman bisa melakukan yang seperti ini. Oke, untuk yang selanjutnya ada yang namanya asymmetric visibility. Nah, asymmetric visibility di PHP 8.4 adalah fitur yang memungkinkan Anda mengatur hak akses berbeda untuk membaca get dan menulis set properti kelas. Ini sangat berguna jika Anda ingin membuat properti hanya bisa diakses atau read only dari luar kelas, tetapi tetap bisa diubah di dalam kelas. Nah, ini kalau di Java kan ada istilahnya visibilitas ya, ada macam-macam.
ada private, public, protected, dan tanpa visibilitas itu bisa berguna di setiap kondisi. Nah, di sini ditambahkan untuk setnya. Teman-teman bisa lihat di dokumentasinya ya. Nah, ini bisa ke sini, kemudian scroll. Nah, ini ya, untuk detailnya teman-teman tinggal baca di bagian dokumentasi di sini. Nah, ini ya. Tuh. Fungsi-fungsinya ini ada contohnya juga. Saya sudah sederhanakan supaya lebih mudah. Ini ya. Kita langsung coba. Kita akan buat file baru. Asymmetric visibility. .php. Misalkan ini. Kita buat dulu tag PHP-nya. Nah, pertama kita akan contohkan ketika kita sebelum menggunakan PHP 8.4. Ini contoh belum PHP 8.4. Nah, misalkan saya memiliki sebuah kelas untuk user, kemudian saya memiliki sebuah private integer user ID. Nah, kemudian saya akan membuat konstruktor seperti ini, user ID. Kemudian saya membuat get user ID seperti ini. Dan saya akan membuat set user ID. Nah, seperti ini ya. Ini cara lama. Untuk menggunakannya, kita tinggal panggil. Buat dulu objeknya, $user sama dengan new user. Misalkan isinya 123. Nah, kemudian kita tinggal gunakan. Misalkan saya akan echo user.user ID. Saya akan tambahkan end of PHP end of line seperti ini ya. Ini kalau misalkan kita cetak PHP ya, lihat hasilnya 1 2 3. Nah, ini kalau misalkan kita akses, kita tambahkan misalkan di sini ya. Saya akan tambahkan user $user. Kita set user ID 456 akan seperti ini. Nah, karena di sini masih public setnya, nah kita akan set jadi private misalkan. Kita ingin private. Nah, ini harusnya akan menghasilkan error. Nah, karena memang dia di set sebagai private. Nah, ini cara lama sebelum PHP 8.4. Nah, di PHP 8.4 ini dibuat lebih sederhana. Ini ya, ini saya remark dulu supaya tidak error. Contohnya saya memiliki kelas misalkan user 2. Kemudian saya akan membuat public. Kemudian saya tambahkan private. Yang mau saya private adalah setnya saja. Ini integer, variabelnya adalah user ID. Nah, kemudian saya akan buat sebuah konstruktornya seperti ini. Nah, ini cukup simple ya dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya kita harus definisikan secara satu-satu menggunakan function. Nah, ini tinggal kita akses saja. Misalkan $user2 sama dengan new user2. Misalkan 123. Nah, kita tinggal cetak user ID. Nah, saya akan tambahkan di sini end of line. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan, ini hasilnya sama ya. Kita menghasilkan 1 2 3. Kemudian kalau misalkan kita akses $user2, kita akan isi misalkan user. Nah, kita langsung akses ininya ya. Harusnya kan
Kalau misalkan sebelumnya ini bisa, misalkan ini ya. Ini juga akan menghasilkan error karena user ID ini untuk setnya ini adalah private. Kalau misalkan kita jalankan, tuh dia menghasilkan error. Karena ini tidak bisa di set karena kita sudah tambahkan di sini. Tapi kalau untuk mengambil ini bisa. Nah, untuk get-nya ya. Get bisa, setnya tidak bisa. Nah, ini fitur yang menyederhanakan yang sebelumnya cukup panjang ya. Oke. Yang selanjutnya ada atribut defrag atau fitur yang sudah tidak digunakan lagi. Atribut ini memungkinkan pengembang untuk memberitahu komunitas bahwa suatu fungsi atau metode atau konstanta kelas akan dihapus atau tidak direkomendasikan untuk digunakan lagi. Ketika fungsi atau metode yang terdapat atribut dipanggil, PHP akan mengeluarkan pesan peringatan. Atribut ini juga dapat digunakan bersama dengan pesan yang menjelaskan alasan dihentikan dan kemungkinan penggantinya apa. Untuk rujukannya, teman-teman bisa kunjungi. Nah, ini ya, di ini. Saya akan close yang sebelumnya. Ini tinggal dilihat dokumentasi lengkapnya. Nah, ini sangat jelas. Nah, saya sudah sederhanakan. Kita akan langsung contohkan saja. Teman-teman buka lagi Visual Studio Code-nya, kemudian buat file baru. Misalkan ini ya, saya kasih nama. Kemudian kita akan coba buat yang sebelum dan sesudah PHP 8.4. Kita contohkan dulu sebelum PHP 8.4. Ketika kita akan menghentikan satu fitur atau satu function, kita hanya menambahkan notes doang ya. Misalkan saya memiliki kelas di sini PHP version. Akan seperti ini ya. Nah, kita biasanya akan menambahkan notes di sini. Add nah, seperti ini ya. Kemudian message-nya apa? Misalkan 8.3 use PHP version get version. Misalkan seperti ini ya message-nya. Nah, di sini baru kita buatkan sebuah fungsinya. Public misalkan function get PHP version string, tinggal return kan. Misalkan di sini kita tambahkan this $this, kemudian kita tinggal panggil get version misalkan ya. Nah, misalkan seperti ini ya. This dot get version. Oke, kemudian kita akan buat fungsinya karena ini sudah kita panggil. Kita tinggal tambahkan fungsinya yang dipanggil ke sini. Oke, versinya 8.3. Nah, kalau misalkan kita gunakan, kita tinggal buat objeknya $PHP version, kemudian new PHP version seperti ini. Nah, kita tinggal misalkan mau dicetak. Nah, get PHP version. Seperti ini. Kita coba jalankan. Ini kita geser dikit ya. Kita clear screen.
kita panggil PHP nah, lihat di sini muncul ya 8 padding, tetapi message ininya tidak dimuncul di sini. Kayak exception-nya ya. Nah, di fitur yang baru di 8.4 kita bisa mengusulkan message di sini. Kita akan coba. Pada PHP 8.4. Nah, kita buat lagi. Saya akan buat kelas baru. Kelas PHP version 2, misalkan seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan sebuah properti baru yang diperkenalkan di versi 8.4 seperti ini. Jadi ketika nanti fungsinya diakses, dia akan memunculkan pesan ini. Dan ada versinya sejak kapan. Nah, kita akan tambahkan misalkan public function get PHP version. Kita menggunakan yang sama yang sebelumnya ya. Get versionnya ini ganti 8.4 misalkan. Nah, sekarang kita tinggal buat objeknya. Kita tinggal panggil. Nah, ini ya. Kita load lagi. Nah, lihat. Sekarang pesan dari akan dihentikannya ini muncul. Jadi ketika nanti user menggunakan, ini akan muncul. Nah, ini lebih informatif dibandingkan dengan sebelumnya ya. Oke, itu. Kemudian yang selanjutnya diperkenalkan juga yang namanya HTML5 compliant parser. PHP 8.4 memperkenalkan parser yang sesuai dengan standar HTML5 dalam ekstensi DOM. Ini berarti PHP sekarang dapat memproses dokumen HTML dengan lebih akurat sesuai dengan spesifikasi HTML5. Fitur ini sangat berguna untuk aplikasi web yang membutuhkan manipulasi ekstraksi data dari dokumen HTML yang kompleks. Untuk rujukannya, teman-teman bisa ke sini ya. Di sini ada New Extension DOM feature. Teman-teman tinggal baca bagian dokumentasinya. Di sini lengkap sekali. Nah, dan teman-teman bisa pelajari. Oke, kita akan langsung contohkan penggunaannya. Saya akan buat file baru. Ini kita kecilkan sedikit ya. Saya akan buat file baru namanya HTML5 misalkan .php. Oke, di sini kita buat dulu contoh sebelum 8.4. Contoh sebelum PHP 8.4. Nah, sebelumnya kalau misalkan kita ingin mencetak HTML, kita akan buat seperti ini. Misalkan ya, HTML kita buat variabel dulu. Kemudian saya akan isi dengan HTML seperti ini. Kemudian kita tinggal tambahkan tag HTML sisanya ke sini. Misalkan seperti ini ya. Kemudian untuk selanjutnya kita harus membuat DOM dokumen. Nah, kita buat sebuah variabel DOM, kita ambil dari new DOM dokumen. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita harus ngeload libxml-nya, kita buat jadi true. Nih, kita buat jadi true. Nah, DOM-nya kita baru load HTML-nya. Nah, kemudian kita libxml clear error. Kita akan ambil lib xml clear error seperti ini. Nah, selanjutnya ketika kita akan menambahkan untuk manipulasi, kita bisa tambahkan misalkan sebuah heading 1 seperti ini. Kemudian saya coba tambahkan paragraf misalkan.
kita buat seperti ini. Nah, kita coba jalankan nih, kita geser sedikit, kita clear screen PHP, kemudian kita tinggal panggil HTML 5. Ya, di sini muncul ya, hello world, ini paragraf, this is a paragraph. Nah, ini di versi sebelum 8.4. Nah, di versi 8.4 ini diberikan sebuah DOM baru atau akses ke kelas baru. Nah, kita bisa gunakan, misalkan saya buat variabel lagi atau HTML yang tadi sama ya, secara pembuatan variabelnya di awal seperti ini. Cuman yang beda ketika kita mendefinisikan DOM-nya, kita bisa langsung. Nah, kita bisa langsung seperti ini. Walaupun karena saya menggunakan ekstensi yang belum disupport, nah ini kan harus yang premium. Ini muncul kayak warning gini. Sebenarnya ini tidak error. Nah, baru kita akan memanipulasi DOM-nya. Seperti yang sebelumnya, kita bisa tambahkan heading 1. Jadi ini lebih simple. Nah, seperti ini. Dibandingkan yang sebelumnya ya. Ini kita tambahkan ke sini. Kemudian kita tinggal save. Sekarang kita akan coba jalankan lagi. Saya akan geser PHP HTML. Lihat hasilnya sama ya. Ini hello world, kemudian paragraf sama. Tapi di PHP 8.4 ini hanya segini aja barisnya. Sedangkan sebelumnya ini cukup banyak yang harus kita definisikan. Gitu. Oke, selanjutnya diperkenalkan juga objek API ini untuk yang menggunakan number presisi ya. Nah, objek ini merupakan fitur baru yang memungkinkan penggunaan berorientasi objek dan operator matematika standar ketika bekerja dengan angka presisi yang berubah-ubah. Objek ini tidak dapat diubah dan mengimplementasikan antarmuka string, sehingga dapat digunakan dalam konteks string seperti echo ya. Nah, teman-teman untuk detailnya silahkan merujuk ke dokumentasinya. Sini ada referensinya dan ada contohnya juga. Silahkan dipelajari. Kita akan langsung contohkan. Saya akan buat file baru di sini. Misalkan .php. Oke. Pertama kita akan coba dulu ketika sebelum PHP 8.4. Contoh sebelum PHP 8.4. Nah, misalkan saya memiliki sebuah angka di sini number 1. Nah, untuk number yang kompleks kita biasanya definisikan dalam string 0, misalkan ya 1 2 3 4 5 seperti ini. Kemudian misalkan saya memiliki yang kedua number 2, ini isinya hanya 2 seperti ini. Nah, kita bisa buat resultnya dengan add. Nah, 61 dan number 2-nya digabungkan. Kemudian kita bisa cetak resultnya. Nah, saya akan coba dump ya, supaya nanti teman-teman bandingkan perbandingannya. Ini harusnya bernilai false. Kita akan, ini isinya kita coba keluarkan. Kita gunakan PHP, kemudian kita panggil 2 dan boleh hanya false. Ini saya tambahkan PHP and offline. Oke, kita jalankan lagi. 2 dan false hasilnya. Nah, di PHP 8.4 ada yang namanya
kelas yang bisa kita gunakan. Kita tinggal ini pada PHP 8.4. Nah, kita tinggal gunakan use ini match-nya ya. Ini kita bisa panggil ke sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita tinggal definisikan untuk number yang mau kita gunakan. Misalkan ini ya. Nah, kita tinggal cetak. Dan kalau misalkan kita dump, ini hasilnya sama. Nah, tuh hasilnya sama dan ini lebih presisi. Oke. Yang selanjutnya diperkenalkan fungsi array baru. Nah, new array, jadi ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan di array. PHP 8.4 memperkenalkan beberapa fungsi baru untuk pengelolaan array yang memudahkan pengembang untuk menemukan dan memvalidasi nilai dalam array. Teman-teman bisa lihat di sini untuk dokumentasinya, masuk ke referensi. Nah, di sini ada banyak fungsi yang bisa teman-teman gunakan. Array, find, kemudian ada parameter. Nah, teman-teman bisa lihat nih, array find, kemudian key-nya, any, dan array all. Nah, saya akan contohkan satu ya. Nah, kita akan buat file baru. Ini kita close aja. Kita buat file baru, misalkan array.php. Nah, untuk array ini kita bisa contohkan sebelum dan sesudah. Ini sebelum PHP 8.4. Nah, misalkan kita akan mencari isi dari array yang diawali dengan huruf C. Saya akan mencari array yang dimulai dengan huruf C. Nah, pertama kita akan definisikan dulu, misalkan animal, ini isinya 0. Ini untuk menampungnya nanti ini. Kemudian kita akan buat sebuah perulangan for each. Nah, sini saya memiliki array, misalkan saya buat dummy array. Kita buat dummy seperti ini. Nah, ini kita aliaskan as value. Kemudian dari array-nya kita akan lakukan pengecekan. Nah, kita akan cek menggunakan str start. Jadi yang dimulai dengan value yang isinya C. Nah, kemudian kalau misalkan ketemu yang animal yang dimulai dengan huruf C, kita akan hentikan proses loopnya. Kemudian kita akan cetak. Nah, kita akan var dump untuk animalnya. Nah, kita coba ya. PHP kemudian array. Nah, sintak error. Oh, ini ada salah ya. For each, ini tidak perlu ada M-nya. Kita jalankan lagi. Tuh, lihat. Ditemukan cat ini dimulai dengan huruf C yang pertama kali. Karena kan setelah ketemu kita break, berhenti ya. Nah, kita menggunakan looping. Nah, cara seperti ini sebelum versi 8.4. Nah, di versi 8.4 ini disederhanakan dan harusnya lebih mudah. Pada versi 8.4 kita akan langsung simpan pada variabel animal yang isinya kita akan cari array find. Nah, kita akan isi dari array yang sama. Kita gunakan static function di sini ya. Static anonymous function seperti ini.
Kita ambil string, kemudian kita akan cari yang dimulai huruf C dari value sebelumnya. Ini kan sudah kita aliaskan ya, string value kita ambil dari atas. Nah, kemudian kita ini tambahkan returnnya adalah boolean. Boolean seperti ini ya. Nah, kita cetak tinggal vardam animal. Seperti ini. Sekarang kita akan jalankan. Tuh, hasilnya sama ya. Kita temukan. Oke, itu terkait dengan array. Untuk yang lainnya silahkan teman-teman coba. Ini kan ada beberapa fungsi yang bisa teman-teman gunakan. Yang selanjutnya ada chaining dengan parent. Jadi ketika kita mengakses objek dan propertinya, kita bisa menggunakan chaining. Chaining new tanpa parent adalah fitur baru di PHP 8.4 yang memungkinkan Anda menginstansiasi kelas dan langsung mengakses metode atau properti tanpa menggunakan tanda kurung tambahan jika tidak ada argumen yang diperlukan dalam konstruktor. Nah, teman-teman bisa lihat dokumentasinya. Ini ya. Nah, kelas, kemudian tinggal baca dokumentasi di bagian ini. Ini penjelasannya cukup lengkap. Nah, kita akan coba contohkan sebelum dan sesudah versi 8.4. Kita buat file baru. Nah, misalkan saya kasih nama ini. Kita buat contohnya misalkan saya memiliki sebuah kelas PHP version seperti ini ya. Nah, di dalamnya saya memiliki sebuah public function get version string misalkan. Ini saya kasih PHP 8.4 misalkan seperti ini. Nah, untuk mengaksesnya, cara lama itu kita bisa dengan misalkan saya gunakan vardam ya. Vardam kita buat dulu instan objeknya. Kita buat new PHP version, kemudian get version. Nah, ini cara lama ya. Kita bisa panggil PHP, kemudian chaining. Tuh, kita bisa mendapatkannya. Atau kita juga kalau cara sebelumnya bisa buat dulu objeknya. Kita buat dulu misalkan versi. Ini kita buat new PHP version. Seperti ini, tinggal kita cetak versinya. Ini juga sama ya. Ini. Nah, di cara yang baru kita bisa langsung vardam misalkan ya. Ini kita tinggal langsung new PHP. Nah, ini tanpa kita harus menambahkan kurung seperti ini. Jadi setelah dibentuk langsung kita akses di versinya atau metodenya ya. Ini kalau misalkan kita jalankan, tuh hasilnya sama ya. Kita mendapatkan. Ini supaya bisa ke bawah kita tinggal tambahkan PHP end of line. Kita jalankan, tuh hasilnya sama. Tapi ini tanpa dibuat dulu objeknya. Ini kan kita buat dulu di dalam kurung, kemudian kita panggil. Ini langsung. Nah, ini salah satu penyederhanaan di versi 8.4. Kemudian ada lagi yang disebut lazy object. Lazy object adalah fitur yang diperkenalkan di PHP 8.4 yang memungkinkan pembuatan objek dilakukan secara tertunda atau hanya saat diperlukan. Ini sangat berguna untuk menghemat sumber daya dan meningkatkan performa aplikasi, terutama ketika ada objek yang memerlukan inisialisasi berat dan tidak selalu diperlukan selama siklus aplikasi dijalankan. Nah, teman-teman, untuk rujukannya bisa scroll ke bagian bawah. Ini ada new nih ya. Teman-teman tinggal buka. Nah, di sini ada penjelasan lebih detailnya. Saya sudah sederhanakan. Kita langsung buat contohnya ya. Nah,
Untuk contohnya kita buat file baru. Di sini misalkan lazy.php. Oke, pertama saya akan buat dulu PHP. Kita buat kelas misalkan my class. Nah, sini saya akan buat sebuah konstruktor. Kemudian saya akan cetak sebuah message. Misalkan ini ya, output sederhana. Nah, kemudian di dalamnya kita tambahkan lagi sebuah public function get foo misalkan ya. Ini kita akan returnkan integer. Nah, kita akan return ini konstruktornya saya akan tambahkan ya. Private integer foo. Nah, kita akan returnkan this foo. Walaupun kita tidak definisikan, kita bisa langsung ya mengaksesnya. Nah, untuk penggunaannya kita tinggal misalkan saya akan buat variabel inisial. Ini saya akan buat static function. Static function, nama statiknya tadi my class ya. My class. Nah, variabelnya misalkan ghost. Ini void. Dia tidak mereturnkan apa-apa voidnya. Nah, kita akan ghost, kita ambil konstruktornya. Construct kita akan isi dengan 1 2 3 misalkan. Nah, kemudian kita buat lagi untuk reflection class-nya. Kita buat reflector. Kita akan ambil dari new reflection class. Kita ambil dari my class. Nah, setelah itu kita buat objeknya. Objek ini kita panggil new lazy ghost yang kita panggil. Kemudian instannya kita masukkan ini ya. Nah, setelahnya kita bisa langsung cetak. Misalkan saya akan tambahkan lazy object create. Kemudian saya akan echo lagi call lazy object. Nah, saya akan tambahkan di sini $object yang ini. Kita akan ambil foo. Nah, ini ya. Kita menggunakan yang baru namanya reflection class. Kemudian metodenya lazy ghost. Kita akan coba jalankan PHP, kemudian lazy. Nah, parse error. Reflektor ini. Nah, ini belum ada titik komanya ya. Kita jalankan lagi. Nah, sekarang baru sudah berhasil ya. Nah, ini beberapa fitur yang diperkenalkan di PHP 8.4. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman
Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.